Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galimasada Software Tutorial. Salah satu channel tempat kita sharing berbagai ilmu sinau bareng tentang bahasa pemrograman dan database. Kemarin di channel saya atau di video saya ada yang berkomentar untuk membuatkan sebuah aplikasi dari nol sampai menjadi sebuah aplikasi jadi yang bisa digunakan. Saya lihat di video-video lainnya atau di channel-channel lain sudah banyak sekali yang membahas yaitu membuat aplikasi yaitu penjualan atau aplikasi toko dan aplikasi perpustakaan. Untuk itu setelah saya mencari referensi aplikasi apa yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh banyak orang atau banyak pengusaha. Kemarin saya putuskan untuk membuat sebuah aplikasi yaitu aplikasi pencucian mobil. Kenapa? Karena di zaman sekarang sudah banyak sekali pencucian mobil atau pencucian kendaraan, tapi administrasinya masih menggunakan manual. Ya karena kalau pencucian mobil yang ada di pinggir-pinggir jalan yang hanya ada 1-2 karyawan, mungkin belum butuh sebuah aplikasi untuk administrasinya. Tetapi untuk sebuah pencucian kendaraan yang sudah banyak karyawannya, mungkin lebih dari 2, dan pencucian mobilnya itu sudah sangat ramai, mungkin ini dibutuhkan sebuah aplikasi administrasi untuk pembukuannya atau lapor-laporannya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, pemilik pencucian kendaraan ini bisa melihat laporannya langsung dari sebuah komputer. Jadi dia dapat melihat dari laporan dari aplikasi. Jadi datanya tentu saja lebih valid dan lebih akuntabel. Nah, untuk itu kita sebelum membuat sebuah aplikasi tentu kita ada tahapan-tahapannya, dan setiap orang itu tahapannya berbeda tergantung dari kebiasaan orang tersebut dan kemampuan atau ilmu yang dimilikinya. Karena ini masih proses belajar, tentu kita akan membuat sebuah aplikasi yang tidak terlalu besar, yaitu aplikasi pencucian mobil. Yang penting di sini nanti sudah menunjukkan dia sebuah sistem informasi yang bisa digunakan, yaitu yang mulai dari proses input, transaksi, dan output. Karena sebuah aplikasi adalah sebuah perencanaan. Karena dengan adanya perencanaan ini lebih cepat saat kita membuatnya dan mengurangi kesalahan yang bisa dilakukan, saat kita membuat aplikasinya. Jadi mengurangi kesalahan tersebut agar kita tidak mengulanginya dari awal. Untuk orang yang sudah ahli mungkin dia tidak terlalu membutuhkan sebuah perencanaan yang banyak ya, karena sudah terbiasa. Jadi dia sudah melihat sebuah aplikasi itu, melihat alur programnya, oh jadi nanti seperti ini, database-nya yang dibutuhkan ini, form-formnya yang dibutuhkan ini, kode-kode yang dibutuhkan ini, dia sudah terbiasa. Nah, di sini kita masih tahap belajar, jadi kita harus membuat perencanaannya dari awal. Oke, kita langsung saja yang pertama yaitu perencanaan software yang digunakan. Jadi software nanti yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Visual Basic Net, kemudian database-nya karena ini aplikasinya masih berbasis desktop dan belum membutuhkan sebuah jaringan internet atau online, jadi kita menggunakan database Access. Kemudian laporannya nanti kita menggunakan Crystal Report. Itu untuk software-software yang digunakan. Kemudian langkah yang kedua, sebelum kita membuat sebuah alur aplikasinya, tentu saja kita yaitu membuat sebuah alur aplikasi atau alur manualnya yang selama ini berjalan di
pencucian mobil tersebut. Oke, kita akan membuat sebuah alur manualnya dulu, baru nanti kita membuat sebuah alur di aplikasinya. Kemudian kita akan mendata, yaitu form apa saja yang kita butuhkan, kemudian database tabel-tabel apa yang dibutuhkan. Oke, kita langsung saja, let's go. Ya, selanjutnya kita akan membuat sebuah alur pencatatan manualnya dulu, yang sederhana saja, yang penting kita tahu alur manualnya. Alur pencatatan manual biasanya yaitu saat kendaraan datang, lalu pelanggan akan memberikan STNK-nya untuk dicatat oleh admin atau kasir. Mungkin di situ kasir atau admin akan mencatat mulai nomor polisi, terus pemilik kendaraan. Setelah itu kasir akan mencatat yaitu jenis layanan yang akan dilakukan atau diberikan kepada pelanggan, misalnya saja cuci atau semir ban atau pembersihan interior. Setelah mencatat pelanggan, jenis layanan, lalu siapa yang akan melakukan proses pencucian, yaitu karyawan yang melakukan proses pencucian, lalu mobil akan diarahkan kepada karyawan yang akan mencuci. Setelah dilakukan proses pencucian atau layanan lain, pelanggan akan melakukan proses pembayaran kepada kasir. Setelah melakukan proses pembayaran, kasir akan memberikan sebuah nota manual, biasanya diberikan kepada pelanggan. Setelah itu kasir akan mencatat jumlah pembayaran dan lain-lain, yang nanti tentu saja di akhir transaksi atau di akhir transaksi harian, tentu saja kasir akan mencatat dan menjumlah jumlah uang yang ada hari ini. Tentu itu akan dilakukan secara manual ya, menghitung manual, yang kalau nanti kita sudah membuat sebuah aplikasi tentu itu tidak diperlukan. Jadi nanti akan muncul secara otomatis di laporan aplikasinya. Itu mungkin salah satu kelebihan kalau kita membuat sebuah aplikasi ya. Setelah itu pelanggan akan mengambil mobilnya untuk keluar dari pencucian mobil. Itu adalah pencatatan manual secara sederhana saja. Setelah itu, untuk membuat sebuah aplikasi, kita harus tahu dulu alur program yang akan kita buat. Nah, alur ini biasanya setiap orang akan membuatnya secara berbeda-beda ya, tergantung nanti kebutuhannya dan keinginan yang diinginkan oleh pemilik atau user pemakainya. Kita akan buat secara sederhana, yang penting kita akan tahu alurnya seperti ini dan form-form dan tabel-tabel yang kita butuhkan. Alur program yaitu secara kendaraan, baik itu mobil atau sepeda motor ya, datang ke tempat cucian, tentu pemilik kendaraan akan pergi ke admin atau kasir untuk menyerahkan data-data kendaraan ya, biasanya itu STNK ya yang dikasihkan. Lalu admin akan menginput administrasinya. Bila pelanggan itu belum pernah melakukan pencucian mobil di tempat ini, biasanya akan dicatat juga data kendaraan pelanggan, dari mulai nopol, pemiliknya, dan lain-lain. Jadi nanti saat dia datang kembali, kita tidak perlu mencatat data kendaraan pelanggan ya, kita sudah mempunyai datanya.
Nah, kenapa ini perlu dicatat? Jadi mungkin nanti di pencucian kendaraan ini mungkin nanti bisa memberikan sebuah bonus atau diskon atau program, misalnya 3 kali atau 5 kali kunjungan pencucian mobil akan dapat bonus sekali atau bagaimana. Jadi kita perlu mencatat laporan kendaraannya. Dan untuk pembukuan atau administrasi di pencucian mobil, jadi kita tahu pelanggan siapa saja yang sering ke sini, alamatnya, nomor polisinya, nomor HP-nya, dan lain-lain. Setelah melakukan penginputan data pelanggan, tentu selanjutnya yaitu setelah melakukan penginputan data pelanggan, jenis layanan dan lain, tentu kasir atau admin akan menginput pendaftaran. Pendaftaran di sini jadi pelanggan akan melakukan jenis layanan apa, misalnya saja pencucian atau pembersihan interior atau semir ban dan lain-lain, dan akan didaftar oleh admin dan akan diinput juga karyawan yang akan melakukan proses layanan tersebut. Makanya nanti admin juga akan menginput data karyawan di aplikasi tersebut. Data pelanggan, jenis layanan dan lain-lain ini biasanya dikumpulkan dalam satu menu, yaitu menu data master. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses pencucian mobil atau proses layanan lain yang dilakukan oleh karyawan yang sudah diinputkan dalam pendaftaran. Nah, nanti untuk penggajian karyawannya tergantung nanti kita membuat sistem komisi atau sistem harian. Kalau di sini nanti biasanya pencucian itu dilakukan proses komisi ya. Kalau komisi itu kan antara pemilik usaha dan karyawan, tidak ada yang dirugikan ya. Jadi misalnya sekali pencucian mobil komisinya 30%. Misalnya kalau pencucian mobil 60.000 misalnya, berarti yang 20.000 adalah pendapatan dari karyawannya. Jadi misalnya 30% ya, misalnya kalau 50.000 berarti 30%-nya berarti 15.000. Jadi karyawan akan dapat 15.000 per satu proses layanan. Kemudian setelah proses mencuci atau layanan lain, maka pelanggan akan proses pembayaran. Proses pembayaran dilakukan di admin ya, atau kasir. Setelah melakukan proses pembayaran, kalau masih manual biasanya akan mendapatkan nota pembayaran. Tapi karena ini sudah menggunakan sebuah aplikasi, biasanya akan mendapatkan nota atau bukti pembayaran yang dicetak langsung dari aplikasi atau dari komputer. Setelah pembayaran, proses selesai ya. Nah, setelah penginputan pembayaran oleh admin, biasanya admin nanti bisa mencetak sebuah laporan-laporan yang dibutuhkan ya. Bisa laporan pendapatan harian, laporan pengeluaran harian, dan lain-lain. Jadi untuk membuat sebuah sistem informasi, tentu sistem informasi yang lengkap tentu dibutuhkan, yaitu namanya proses input, proses dan output. Jadi saat kita membuat sebuah aplikasi, biasanya itu pasti ada namanya input. Input ini kita membutuhkan data-data yang akan kita input atau yang kita kelola di sebuah aplikasi. Kalau pencucian mobil ini, data-data yang kita proses yaitu di sini misalnya data pelanggan, jenis layanan, nanti bisa jenis layanan, lalu barang ya, barang ini adalah barang inventory, jadi barang perlengkapan yang digunakan di pencucian kendaraan.
Setelah data input yang kita kelola, tentu data-data tersebut akan diproses. Prosesnya yaitu di pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu adalah sebuah proses. Selain pendaftaran, proses yang lain adalah pembayaran. Jadi pendaftaran dan pembayarannya adalah sebuah proses yang dilakukan dari data-data yang sudah diinput ya. Data-data ini biasanya kalau dalam aplikasi dikumpulkan dalam data master. Tadi kita membuat aplikasi biasanya pasti membuat menu untuk inputan data master yang terdiri dari data pelanggan, data golongan kendaraan, jenis layanan, karyawan, dan lain-lain. Lalu akan ada menu, yaitu menu proses, yaitu proses apa yang akan dilakukan pada data master ini atau data input ini. Kalau di sini contohnya di program penjualan kendaraan ini yaitu proses pendaftaran. Tadi kita akan mendaftar kendaraan apa yang akan melakukan layanan di penjualan mobil ini. Kemudian proses pembayaran. Setelah itu tentu saja kita dapat menghasilkan laporan-laporan atau yang disebut dengan output ya. Jadi sebuah sistem informasi tentu ada 3 proses, yaitu proses input, yang kedua proses itu sendiri yang biasanya terkait dengan proses transaksi ya, dan yang ketiga adalah output. Jadi output ini adalah laporan-laporan yang dihasilkan dari sebuah proses informasi. Nah, untuk video selanjutnya, setelah kita mengetahui alur sederhana dari aplikasi yang akan kita buat, tentu kita akan bisa merancang atau menentukan form-form apa saja dan tabel-tabel database apa saja yang kita butuhkan. Misalnya saja di sini kan untuk proses data master atau data inputnya kita akan ada yaitu form untuk menginput data pelanggan, data jenis layanan, data karyawan, dan lain-lain. Untuk menu transaksinya tentu saja kita akan ada form pendaftaran dan form pembayaran. Nah, kalau kita nanti ingin ada proses lain, misalnya karena proses penjualan mobil ini juga berhubungan dengan barang ya, barang yang digunakan dan alat yang digunakan, kita bisa saja ada proses tambahan yaitu proses pembelian barang inventory dan pemakaian barang inventory. Kemudian di sini proses output, kita bisa membuat form-form dan tabel-tabel untuk laporan, misalnya saja laporan harian, laporan bulanan, dan lain-lain. Oke, untuk itu tonton di video yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.